Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 6D dengan anggota saya, Sasa Apriliska dengan NIM E1R02292 sebagai pemateri kedua, kemudian rekan saya Nabila Aulia Priyanka dengan NIM E1R02272 sebagai pemateri pertama, kemudian Hairunisa Syuwatun Effendi dengan NIM E1R02042 sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi pada persamaan diferensial parsial, yakni persamaan getaran pada membran lingkaran drum, dengan fokus pada persamaan gelombang 2D dalam koordinat polar. Nah, langsung saja kita akan membahas latar belakangnya. Permukaan drum merupakan contoh nyata dari membran bundar yang dapat bergetar ketika diberi gangguan mekanik seperti dipukul dengan stick drum. Getaran yang terjadi pada membran ini menghasilkan gelombang transversal yang merambat ke seluruh permukaan, membentuk pola-pola tertentu yang dikenal sebagai mode getaran. Fenomena ini penting untuk dipelajari karena berkaitan langsung dengan karakteristik akustik alat musik, yaitu nada dan frekuensi suara yang dihasilkan. Mode getaran yang terbentuk bergantung pada bentuk dan ukuran membran, serta kondisi batasnya. Untuk memahami perilaku getaran ini secara matematis, digunakan persamaan gelombang dua dimensi dalam koordinat polar, karena bentuk membran menyerupai lingkaran. Dengan menyelesaikan persamaan ini, kita dapat menentukan bentuk-bentuk mode getaran serta frekuensi alami dari setiap mode. Permasalahan getaran pada membran bundar yang dibahas dalam video ini merupakan salah satu aplikasi langsung dari materi persamaan diferensial parsial. Persamaan utama yang digunakan adalah persamaan gelombang dua dimensi, yaitu bentuk umum dari PDP linear homogen orde 2. Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan metode pemisahan variabel, sebuah metode standar dalam PDP untuk mengurai solusi parsial menjadi bentuk produk dari fungsi satu variabel. Dalam proses penyelesaian, PDP yang kompleks diuraikan menjadi 3 persamaan diferensial biasa atau ODE yang masing-masing bergantung pada variabel waktu, sudut, dan radius. Solusi dari ODE radial menghasilkan fungsi Bessel, yang merupakan fungsi khusus yang sering muncul dalam penyelesaian PDP di daerah berbentuk silinder atau bundar. Selain itu, kondisi batas pada tepi membran di mana simpangan harus nol memperkuat ciri khas penyelesaian PDP dengan syarat nilai batas tertentu. Nah, dengan demikian, pembahasan ini memperkuat pemahaman bahwa konsep PDP tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi nyata dalam pemodelan fenomena fisik seperti akustik dan getaran mekanik. Adapun berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara memodelkan getaran pada membran bundar menggunakan persamaan gelombang dua dimensi dalam koordinat polar. Lalu yang kedua, bagaimana metode pemisahan variabel dapat digunakan untuk memperoleh solusi dari persamaan tersebut. Yang ketiga, apa saja bentuk mode getaran pola nodal yang dihasilkan oleh membran bundar. Dan yang terakhir, bagaimana menentukan frekuensi alami dari masing-masing mode getaran tersebut. Pada slide ini kita akan membahas tentang persamaan gelombang dua dimensi pada membran bundar seperti pada permukaan drum. Bisa dilihat pada slide PPT tersebut ditampilkan persamaan gelombang pada membran bundar, yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali 1 per R dikali do per do R dikali R dikali do U per do R ditambah 1 per R kuadrat dikali do kuadrat U per do theta kuadrat. Pada slide dengan keterangan U dari R, theta, T adalah simpangan membran dari posisi setimbang, tergantung pada posisi R, sudut theta, dan waktu T. Nah, untuk C adalah kecepatan rambat gelombang di membrannya yang bergantung pada tegangan dan kecepatan dari bahan membran. Dan yang terakhir untuk R, theta adalah koordinat polar pada bidang dua dimensi. Digunakan karena kita sedang bekerja pada permukaan dua dimensi yang bentuknya lingkaran. Jadi, persamaan ini menjelaskan bagaimana gelombang bekerja di atas permukaan bundar, seperti membran drum, dari waktu ke waktu dan di setiap titik pada permukaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi metode pemisahan variabel. Untuk menyelesaikan persamaan gelombang dua dimensi yaitu do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali 1 per R dikali do per do R dikali R dikali do U per do R ditambah 1 per R kuadrat dikali do kuadrat U per do theta kuadrat digunakan metode pemisahan variabel, yaitu dengan mengasumsikan bahwa fungsi simpangan U dari R, theta, T bisa ditulis sebagai hasil kali tiga fungsi yang masing-masing bergantung pada satu variabel. U sebagai
fungsi dari R, theta, T sama dengan R dalam R dikali theta dalam theta dikali T dalam T. Artinya, R dalam R menyatakan komponen radial tergantung jarak dari pusat. Nah, untuk theta dalam theta menyatakan komponen sudut tergantung pada arah atau posisi sudut. Dan yang terakhir untuk T dalam T menyatakan komponen waktu, bagaimana gelombangnya berubah dari waktu ke waktu. Dengan menggantikan bentuk ini ke dalam persamaan utama, kita bisa memisahkan persamaan tersebut menjadi 3 persamaan diferensial biasa atau ODE, masing-masing untuk satu variabel saja. Oke, untuk persamaan yang pertama yaitu persamaan waktu. Hasil pemisahan menghasilkan persamaan do kuadrat T per do T kuadrat ditambah lambda kuadrat T sama dengan 0. Ini adalah persamaan osilasi harmonik sederhana yang solusinya adalah fungsi periodik karena gelombang bersifat berosilasi. Nah, persamaan fungsi periodiknya yaitu T dalam T sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T dengan hubungan omega kuadrat itu sama dengan lambda kuadrat. Nah, di sini untuk A dan B adalah konstanta yang ditentukan oleh kondisi awal, misalnya posisi awal dan kecepatan awal simpangan. Untuk omega adalah frekuensi sudut gelombang. Nah, persamaan ini menjelaskan bagaimana bentuk gelombang berubah terhadap waktu, naik turun seperti getaran drum. Untuk persamaan yang kedua yaitu persamaan sudut. Untuk bagian sudut theta diperoleh do kuadrat theta per do theta kuadrat ditambah m kuadrat theta sama dengan 0. Ini juga adalah persamaan diferensial linear homogen yang solusinya berupa fungsi trigonometri, yaitu theta dalam theta sama dengan c cos dalam kurung m kali theta ditambah d sin dalam kurung m kali theta dengan nilai m sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, C dan D adalah konstanta yang bergantung pada kondisi batas sudut, biasanya ditentukan oleh bentuk membran. M adalah bilangan bulat yang menyatakan jumlah pola gelombang melingkar atau mode sudut. Fungsi ini menggambarkan bagaimana simpangan bervariasi terhadap arah sudut theta. Persamaan yang ketiga adalah persamaan radial. Setelah dilakukan pemisahan variabel, bagian radial dari solusi U dari R, theta, T sama dengan R dalam R dikali theta dalam theta dikali T dalam T menghasilkan persamaan diferensial berikut, yaitu R kuadrat dikali turunan kedua R terhadap R ditambah R dikali turunan pertama terhadap R ditambah dalam kurung lambda R kuadrat dikurang M kuadrat dikali R sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan radial ini adalah R dalam R sama dengan J sub M dalam kurung K kali R dengan K kuadrat sama dengan lambda. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah kondisi batas dan solusi umum. Pada kondisi batas, terdapat syarat fisik membran bundar. Sebuah membran bundar seperti permukaan drum diasumsikan memiliki tegangan yang seragam, kerapatan yang merata, dan membran yang tidak bergerak. Dalam artian, U selalu sama dengan 0 pada R sama dengan A, dengan A adalah jari-jari membran. Kemudian, syarat fisik membran bundar itu terdapat persamaan gelombang dalam koordinat polar. Kita memulai dari persamaan gelombang 2D dalam koordinat polar. Dengan persamaan, do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dikali 1 per R dikali do per do R dikali R do U per do R ditambah 1 per R kuadrat dikali do kuadrat U per do theta kuadrat. Dengan persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita dapat melakukan pemisahan variabel. Diasumsikan bahwa solusi akan berbentuk U dalam R, theta, T sama dengan R besar dalam R kecil, theta besar dalam theta kecil, T besar dalam T kecil. Dengan mensubstitusikan ke persamaan gelombang dan membagi kedua sisi dengan R besar, theta besar, T besar, kita peroleh 1 per C kuadrat T besar D kuadrat T besar per DT kecil kuadrat sama dengan 1 per R besar R kecil, D per DR kecil, R kecil DR besar per DR kecil, ditambah 1 per R besar R kecil kuadrat theta besar dikali D kuadrat theta besar per D theta kecil kuadrat. Karena setiap suku hanya bergantung pada satu variabel, masing-masing harus sama dengan konstanta. Kita set
1 per T besar D kuadrat theta besar per DT kecil kuadrat sama dengan negatif lambda, dan 1 per theta besar dikali D kuadrat theta besar per D theta kecil kuadrat sama dengan negatif M kuadrat. Maka persamaan radial menjadi R kuadrat D kuadrat R per DR kuadrat ditambah R, DR per DR tambah lambda R kuadrat per C kuadrat negatif M kuadrat R sama dengan 0. Ini adalah persamaan Bessel order M dan solusinya adalah R besar dalam R kecil sama dengan AMJM akar lambda per CR plus BM YM akar lambda per CR. Namun karena YM R tak terdefinisi di R sama dengan 0 yang mengakibatkan YM sama dengan 0, maka R dalam R sama dengan AMJM akar lambda per CR. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pada kondisi batas R sama dengan A, dengan A jari-jari. Kita dapatkan di sini U dalam A, theta, T sama dengan 0, didapatkan R besar dalam A sama dengan 0, dapatkan juga JM akar lambda per C kali A sama dengan 0. Artinya, akar lambda per C kali A sama dengan AMN dengan lambda MN sama dengan CAMN kuadrat per A, di mana AMN adalah akar ke N dari fungsi Bessel JM dalam X. Nah, di sini solusi umum untuk getaran membran U dalam R, theta, T sama dengan sigma dari M sama dengan 0 sampai tak hingga dari sigma N sama dengan 0 sampai sama dengan 1, sampai tak hingga AMN JM AMN per A dalam CMM cos M theta tambah DMN sin M theta kemudian dikali EMN cos CAMN per A T plus FMN sin CAMN per A dikali T dengan konstan AMN, CMN, DMN, FMN ditentukan dari kondisi awal, misalnya berbentuk awal, simpangan, dan kecepatan awal membran. Kondisi awal membran ditarik secara simetris dan dilepaskan dalam keadaan diam. Membentuk simpel awal sebagai berikut. U, R, theta, 0 sama dengan C, 0, alpha 0,1, R, dan U, T, R, theta, 0 sama dengan 0. Tentukan permasalahan gelombang yang ditentukan. Kedua, solusi lengkap getaran U, R, theta, T untuk mode M sama dengan 0 dan N sama dengan 1 mode pertama. Dan yang ketiga, frekuensi alam dan interpretasi fiksi dan mode tersebut. Penyelesaian. Langkah pertama, ialah menentukan persamaan gelombang polar 2 dimensi, di mana persamaan gelombang polar 2 dimensinya diantaranya do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat 1 per R do R dikali R do U per do R ditambah 1 R kuadrat do kuadrat U per do theta kuadrat. Selanjutnya kita melakukan pemisahan variabel di mana U R theta, T sama dengan fungsi R dikali fungsi theta dikali fungsi T. Setelah kita melakukan substitusi dan pemisahan, diperolehlah persamaan waktu, di mana persamaan waktunya diantaranya do kuadrat T fungsi T dibagi do T kuadrat ditambah lambda kali C kuadrat T sama dengan 0, di mana fungsi T sama dengan A cos omega T ditambah B sin omega T, di mana untuk omega nilainya sama dengan akar lambda kali C. Setelah kita menemukan persamaan waktu, kita ketemukan nih persamaan sudutnya, karena gawat kan M sama dengan 0, maka persamaan sudutnya sama dengan do kuadrat theta per do theta kuadrat tambah M kuadrat kali theta sama dengan 0. Untuk fungsi theta itu sama dengan konstan. Selanjutnya kita mencari persamaan radial, di mana persamaan radialnya adalah R kuadrat do fungsi R per do kuadrat R ditambah R kali do fungsi R dibagi do R ditambah lambda R kuadrat per C kuadrat dikurangi M kuadrat, sehingga diperoleh R sama dengan 0, maka fungsi R sama dengan C 0 akar lambda per C dikali R. Langkah ketiga yaitu tetapkan kondisi batas. Secara fisik, tapi membran tidak bergerak, U sama dengan lambda theta per T sama dengan 0, di mana R1-nya sama dengan 0. Diketahui bahwa R1 sama dengan J0 akar lambda per C dikali R, maka J0 akar lambda per C dikali alpha sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa akar lambda per C itu sama dengan alpha 1, yaitu ajar pertama dari J0X sama dengan 0. Dari akar tabel Bessel diperoleh alpha 1 itu sekitar 2,4048. Sehingga akar lambda sama dengan C dikali alpha 1. Lambda sama dengan C alpha 1 kuadrat. Kita substitusikan nilai C sama alfanya, maka lambda sama dengan 100 dikali 2,4048 kuadrat itu sama dengan alfa 57823,0. Nah, kan tadi kita udah tahu nih kondisi awalnya. Nah, kita substitusikan sehingga U sama dengan alfa, theta, 0 sama dengan C0 dikali 2,4048 kali R, di mana do U per do T alfa
theta, 0 sama dengan 0. Karena kecepatan awal sama dengan 0, maka hanya komponen kosinus yang ada. Sehingga UL theta, T sama dengan J0 2,4048 dikali R cos 240,48 dikali T dengan omega sama dengan C dikali alpha 1 dibagi A sama dengan 100 dikali 2,4048 itu sama dengan 240,48 radian per sekon. Nah, kan tadi kita udah tahu nih kondisi awalnya. Nah, kita substitusikan sehingga U sama dengan alpha, theta, 0 sama dengan J0 dikali 2,4048 kali R, di mana do U per do T alpha theta, 0 sama dengan 0. Karena kecepatan awal sama dengan 0, maka hanya komponen kosinus yang ada. Sehingga UL theta, T sama dengan J0 2,4048 dikali R cos 240,48 dikali T dengan omega sama dengan C dikali alpha. Maka persamaan akhir yang diperoleh adalah U alpha theta, 0 sama dengan J0 2,4048 dikali R dikali cos 240,48 dikali R. Interpretasi fisiknya, ini adalah mode dasar fluid elemental dari sekitar membran lingkaran. Yang kedua, tidak bergantung pada theta, artinya simetris radial. Yang ketiga, titik pusat berotasi maksimal antinode, tapi membran tetap node. Frekuensi alaminya ialah F sama dengan omega per 2pi, itu sama dengan 240,48 per 2pi, sehingga diperoleh frekuensinya adalah 38,29 Hz. Demikianlah pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.